Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umat yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini karena pertolongannya kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan memenuhi perintahnya, yakni menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i yang dimaksudkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, yang tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi tempat dan orang-orang yang hadir di dalam majelis ini. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tema tentang berbagai macam tipu daya setan. Tipu daya setan. Ini kita sedang mempelajari kekuatan dan cara-cara setan dalam menyesatkan manusia. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah bisa luput dari tipu daya setan, sebagaimana orang-orang belakangan menyadari bahwa saat ini kita hidup tidak pernah bisa luput dari virus, Jadi kita hidup berdampingan dengan virus. Oleh karenanya, karena kesadaran itu, maka sebagian besar masyarakat menyiapkan antisipasinya, atau upaya-upaya perlindungan dari serangan virus. Tidak pun seluruhnya, paling tidak ada sebagian yang kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya potensi kita diserang virus. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memahaminya secara baik. Oleh karenanya, orang-orang yang bisa terkurangi potensi dia terjebak dalam tipu daya setan adalah orang-orang yang belajar tentang apa-apa tipu daya setan itu. Kalau orang yang tidak pernah membahas tentang bagaimana kemampuan setan dalam mengelabui manusia, bagaimana mungkin dia akan menghindari tipu daya mereka? Yang bisa menghindari adalah orang yang mengerti bagaimana tipu daya setan itu, yang tentunya halus, kemudian banyak caranya, banyak cara yang mereka lakukan. Jadi umat ini merupakan sumpahnya iblis, yang dia memang tidak menginginkan
manusia itu luput dari jebakan-jebakan mereka. Kita ingat apa kata iblis? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, ya Allah, disebabkan kau telah memvonis aku sesat, kata iblis, sungguh aku akan menyesatkan manusia itu dari jalanmu yang lurus. Jadi ini sumpahnya iblis. Dia nggak akan biarkan manusia enak aja hidup terus patuh dalam aturan-aturan Allah lalu dia selamat. Iblis nggak mau, dia pengen memang kita ini disesatkan semua supaya jadi teman mereka. Kemudian dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datang kepada manusia itu dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, kemudian dari belakang mereka. Wa an aimanihim, bahkan juga dari samping kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan akan datang dari sisi kiri mereka. Bayangkan tuh, setan dah bersumpah mau habisi manusia dengan menyesatkan kehidupan mereka, dan di antara yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu, dia akan datang kepada manusia dari berbagai macam arah. Hanya arah atas yang tidak dia sebutkan, karena arah atas ya, ulama seperti yang ulama sampaikan bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berkehendak untuk melumpuhkan tipu daya setan dari hamba-hamba yang Allah rahmati. Ini adalah sumpahnya iblis yang tentunya instruksi yang berjalan terus-menerus kepada keturunan iblis, ya. Keturunan iblis yang kita sebut dengan istilah setan. Sebenarnya iblis pun itu disebut dengan setan, ya. Karena Allah menyebut iblis juga asyaiton, ya. Kata para ulama, kenapa disebut setan? Setan adalah perilaku yang jahat. Jadi setiap jin yang memiliki perilaku yang jahat, dia adalah setan, ya. Dia adalah setan. Bagaimana manusia juga, kalau perilakunya jahat, maka dia sedang mempraktikkan perilaku setan. Minal jinnati wan nas, ya. Setan dari jenis jin dan manusia. Umahan, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum setan ingin menipu manusia, sebenarnya setan itu pun sudah menipu dirinya sendiri. Jadi setan pun secara tidak langsung dia sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Iblis itu. Kita masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, ya, dengan kedua tangannya. Lalu Allah memerintahkan untuk para malaikat, ya, dan penghuni surga sujud kepada Adam, ya. Maka setan tertipu, ya. Setan tidak mau sujud. Di mana setan tertipu? Setan berargumen untuk membantah perintah yang diyakini bahwa perintah dari Allah itu pasti adalah kebahagiaan, keselamatan, ya, dan kemuliaan. Tetapi setan membantah itu semua dengan akal pikirannya, karena dia menganggap bahwa apa-apaan ini, ya, sesuatu yang dia ciptakan yang itu merupakan unsur di bawahku, kata setan. Lalu dia dengan lantangnya mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Unsur yang kau ciptakan kepada aku ini lebih baik, ya Allah, daripada dia. Aku dari api, dia dari tanah. Jadi setan tertipu, ya. Dia tertipu dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya, kata para ulama, seseorang yang dia selalu membawa kesombongan pada dirinya, sungguhnya dia tertipu sebagaimana iblis tertipu. Oleh karenanya,
Setan disebut bodoh dan tertipu dengan dirinya sendiri ketika dia tidak mau sujud kepada Adam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu si iblis menganggap kalau aku sujud kepada Adam itu berarti aku meremehkan dan melecehkan diriku sendiri. Nah, begitu. Melecehkan diriku sendiri. Dia menganggap seperti itu. Oleh karenanya iblis alaihissalam, iblis laknatullah, ya, dia sampai-sampai mengatakan kepada Allah, apa yang kau hadirkan seorang ini kepadaku, katanya. Hadzal ladzi karramta alayya. Inilah orang yang kau muliakan di atasku ya Allah. Maksudnya iblis heran-heran. Maka iblis mengatakan, li'an akhartani ila yaumil qiyamah la ahtikunna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau seandainya engkau ya Allah izinkan aku untuk hidup lebih lama sampai hari kiamat, pasti aku akan gelincirkan Adam dan keturunannya ini, ya, dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Ya, oleh karenanya umat kita tahu penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah penciptaan yang sangat sempurna, ya, karena Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kemudian langsung Allah letakkan Adam di dalam surga. Kemudian Adam diajarkan berbagai macam pengetahuan, nama-nama yang tidak pernah diajarkan kepada makhluk lain. Sampai malaikat saja tidak bisa cakap. Malaikat awalnya dia seperti ada bantahan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan seseorang yang akan hanya membuat kerusakan dan menumpah darah, berbuat tumpah darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami ini adalah hamba-hambamu yang selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan dirimu. Maka Allah bantah, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah katakan, aku lebih tahu dari apa yang tidak kau ketahui. Maka setelah Allah ajarkan wa 'allama Adam al-asma'al kullaha, Allah ajarkan nama-nama kepada Adam yang ini tidak diajarkan kepada para malaikat. Maka Allah tantang malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Enggak mampu. Lalu Adam yang diperintahkan Allah, ambihum bi asma'ihim. Sebutkanlah Adam nama-nama ini. Ada menyebutkan nama-nama itu yang menyebabkan para malaikat menyadari, ya, dan mereka bertasbih kepada Allah atas kelemahan mereka. Coba kita bandingkan antara Adam dengan iblis. Iblis dia menganggap bahwa Adam rendah. Ya, Adam rendah. Padahal iblis yang rendah. Iblis menganggap unsur api lebih tinggi lebih mulia daripada unsur tanah, padahal sebenarnya unsur tanah lah yang lebih baik daripada unsur api. Kemudian yang lebih menyakitkan bagi iblis adalah sebagai makhluk yang durhaka, dia berdosa, terus dia berusaha meningkatkan kedurhakaannya itu, dia menggugat. Lalu dia berusaha menjatuhkan lawannya dan dia nggak pernah bertobat. Maka iblis, vonis yang Allah tetapkan itu menyebabkan dia tidak memiliki peluang sama sekali untuk kembali kepada Allah. Jadi iblis kan sudah jelas posisinya. Dia ingin jatuhkan Adam. Dia pikir kalau Adam dia keluarkan dari surga, itu bisa mengembalikan posisi dia. Tapi ternyata tidak. Ada senjata Adam yang tidak dipahami oleh iblis, yakni doa. Adam memiliki doa. Maka Adam bersalah sebagaimana iblis bersalah. Ketika Adam tergoda oleh setan, kemudian dia makan buah dari pohon yang dilarang, mendekati saja dilarang, tapi dimakan oleh Adam. Tapi Adam salah, lalu dia menyadarinya, memperbaiki, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan terkenal kan doa Nabi Adam kan? Semuanya hafal.
Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah apa? Oh, baru tahu kalau Nabi Adam. Doa Nabi Adam, dia menyadari Rabbana, ini doanya Nabi Adam ya bersama Hawa ya, makanya pakai kata Rabbana. Ya Tuhan kami, dolamna ampusana, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak ampuni kami, warhamna, dan enggak menyayangi kami, enggak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami adalah orang-orang yang rugi. Kalimat yang luar biasa ya. Intinya Nabi Adam minta ampun. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwal ghafurur rahim. Maka Allah pun menerima taubatnya Adam. Yes. Menerima taubatnya Adam karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beda dengan iblis. Iblis gak pernah minta ampun. Jadi capek-capek iblis ya, menggoda Adam, mengeluarkan Adam dari surga, tapi akhirnya Allah merahmati Adam dan tetap memilih Adam sebagai makhluk terbaik. Di saat itu, sehingga menangislah iblis dengan segala penyesalannya yang tidak pernah bisa lepas dari kutukan Allah, tetapi Adam keluar kepada ya rahmat Allah. Nah, ini bertaktik budaya setan terhadap dirinya sendiri. Kemudian kumaha ya, setan itu juga melanjutkan agresinya ya, kepada turunan Adam alaihissalam. Adam sudah lewat ya, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Adam mulai melakukan serangan-serangan kepada anak cucu musuhnya ya. Di antara yang setan lakukan adalah dia memecah belah manusia ya, memecah belah manusia. Jadi tenggang waktu antara Nabi Adam dengan Nuh alaihi wassalam ya, sebagian ulama mengatakan ini waktunya sekitar 10 abad. 10 abad ya. Dalam pendapat yang lain dikatakan 22 abad ya. 2200 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Semua orang yang hidup di antara zaman itu adalah hidup di atas petunjuk. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Sampai akhirnya terjadilah perselisihan di kalangan manusia. Bagaimana cara setan melakukan tipu daya kepada turunan Adam ya. Turunan Adam ya, sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang-orang yang kuat ibadahnya. Kuat ibadahnya. Setan pun mensupport manusia saat itu untuk terus beribadah. Bayangkan, setan pun mensupport manusia untuk beribadah. Nah, ini kita harus paham betapa halusnya tipu daya setan itu. Jadi setan itu bukan bodoh ya. Dia dalam menipu kita itu bukan harus selalu memerintahkan kita kepada yang buruk-buruk yang kita pahami buruk. Kalau kepada orang-orang yang punya kecenderungan baik, dia akan memerintahkan kepada yang baik, tapi di situ dia selipkan. Ada tipu dayanya dia selipkan. Ya, orang yang gemar menuntut ilmu ya, dengar kajian ya, setan nggak mungkin lah terlalu vulgar ya bilang kajian itu nggak baik, nggak mungkin dia ngomong gitu ya, nggak mungkin. Dia juga ngerti kepada siapa dia harus kepada siapa dia bicara dan apa yang harus dia utarakan. Kalau kepada orang yang tidak pernah mendengar kajian, tentu dia akan ucapkan hati-hati,
kajian itu bisa bikin kamu susah. Nanti kamu dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Nah, susah hidupku. Setan gampang ngomongnya. Tapi kepada orang yang sudah kenal, setan ucapkan dengan ucapan-ucapan yang berbeda, ucapan-ucapan yang halus. Sebagaimana setan memerintahkan manusia di zaman Nabi Idris, ya, setelahnya mendekati masa Nabi Nuh diutus, dia mensupport orang-orang saat itu untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak, ibadah yang bagus. Setelah itu setan pun mulai memperkenalkan sesungguhnya dulu kalian ini kan jago-jago ibadah. Dulu kalian punya pendahulu-pendahulu yang juga jago-jago ibadah, bahkan guru-guru kalian. Tahukah kalian siapa mereka? Maka setan pun menggiring mereka untuk mengunjungi makam-makam mereka. Inilah ya nenek moyang kalian, ya nenek kalian yang dulu juga ahli ibadah. Ya, ahli ibadah dikenalkanlah. Ya. Kemudian setan pun membisikkan kepada mereka untuk membuat gambar-gambar mereka, sekedar gambar-gambar mereka, ilustrasi gambar mereka, supaya ketika mereka memandang gambar-gambar itu, mereka pun muncul rasa semangatnya untuk beribadah. Mereka mengenang, oh nenek kita aja dulu ulama-ulama nih, nenek kita dulu ahli-ahli ibadah, kita harus tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan dan kesolehan mereka. Nah, gitu. Itu setan. Belakangan setan pun mengatakan kalau dibuat patung itu lebih terasa karena dia bentuknya menyerupai bagus. Zaman itu patung belum diharapkan ya, belum ada syariatnya. Dibuat kayak patung, bukan untuk disembah patungnya, cuma untuk dikenang-kenang saja. Belakangan setan pun mulai membisikkan kepada orang-orang yang membuat patung, mengatakan kalau kalian beribadah dekatlah kepada patung itu, karena mereka akan mendengar dan doa-doa kalian akan lebih memungkinkan untuk cepat didengar oleh Allah dan dikabulkan, karena mereka ini orang-orang soleh. Sampai akhirnya meninggallah orang-orang soleh ini. Keturunan mereka itu kurang ngerti apa yang dimaksud dengan patung-patung ini. Setan tinggal bisikin, dulu bapak-bapak kalian ya kayak gini beribadah kayak kalian, cuman mereka juga minta kepada Allah melalui patung-patung ini. Akhirnya mereka pun minta kepada Allah melalui patung, dan akhirnya mereka menyembah patung. Habislah mereka. Itu cara-cara setan, ikuti. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, karena saat itu sudah mulai muncul dosa-dosa kesyirikan yang dulunya belum ada. Di zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ditemukan kesyirikan-kesyirikan. Dosa pertama yang dilakukan adalah seperti riwayat yang kita ketahui, Qabil membunuh adiknya. Tapi belum ada kesyirikan, belum ada dosa kesyirikan. Makanya Allah mengisahkan ini dalam firman-Nya, wa qalu la tazarunna alihatakum. Setan pun ya, bersama pemuka-pemuka mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, ya, beribadah kepada Allah. Wala tazarunna waddan wala su'an. Tapi jangan kalian tinggalkan nenek-nenek kalian yang soleh-soleh dulu. Ada wadda, ada su'an, wala yagus, kemudian ada yagus, kemudian wa ya'uq wa nasro. Ada yang namanya Ya'uq, ada namanya Nasr. Itu nenek-nenek dari umat-umat terdahulu yang dikenal sebagai ulama-ulamanya mereka. Itulah yang dibuat patung, digambar lalu dibuat patung. Selesai. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ya umahan, setiap warisan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini itu akan diikuti oleh nenek anak cucu setelah kita. Sebagaimana kita ini banyak mengikuti warisan-warisan yang dibuat oleh nenek-nenek kita terdahulu. Walaupun kadang warisan itu adalah warisan-warisan remeh-temeh yang hanya bernilai mitos, termasuk perkara-perkara yang sama sekali sebenarnya bukan datang dari agama, tetapi bisa menjadi agama di masa kini. Itu disebabkan warisan-warisan yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Tentunya banyak sekali.
Setelah kita belajar agama lebih intens, kita baru memahami sisi-sisi pendalilan, kita kaget-kaget tuh, kenapa ini ada, padahal kan seharusnya nggak ada. Inilah yang disebut dengan warisan-warisan nenek moyang. Jangankan itu yang nilainya hanya bid'ah ghairu mukaffirah, pengada-adaan dalam syariat yang dia tidak menyebabkan pelakunya jadi kafir. Jangankan itu, yang sampai persoalan-persoalan yang jatuh kepada kesyirikan saja itu beredar. Kan kita bisa bayangkan yang awalnya tidak ada kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang menjurus kepada kesyirikan, tiba-tiba ada bahkan menyembah patung. Ya, menyembah patung. Itu juga lah yang dilakukan oleh setan kepada Amr bin Luhai. Pernah dengar ya Amr bin Luhai? Amr bin Luhai ini adalah seorang lelaki yang soleh, yang tinggal di Mekah, yang dia juga seorang yang sangat dermawan. Kalau di musim haji, ya beliau itu membuatkan 10.000 baju dan 10.000 hidangan makanan diberikan kepada jemaah haji. Amr bin Luhai. Saking baiknya Amr bin Luhai itu, masyarakat sekitar Amr bin Luhai itu selalu menginginkan kepuasan untuk Amr bin Luhai. Apa saja yang diangan-angankan Amr bin Luhai, maka itu menjadi aturan di masa itu. Karena orang baik. Gimana kalau kita ketemu orang yang super baik? Kita menginginkan dia selalu senang, bahagia. Begitulah Amr bin Luhai. Dia soleh dan dia sangat dermawan. Dan ini dirasakan oleh banyak orang. Sampai akhirnya Amr bin Luhai pun berkunjung ke Syam, ya, ke Suriah. Dia lihat orang-orang di sana, ada namanya suku Amalik, ya, suku Amalik ini, mereka menyembah patung-patung. Lalu karena mereka hidup dengan rahib-rahib, ya, jadi sisi spiritualismenya tinggi, ya, banyaknya pendeta-pendeta di sana, yang menyebabkan Amr bin Luhai ini pun tergiur mendekati mereka dan bertanya, apa yang kalian lakukan dengan patung-patung ini? Maka suku Amalik pun menjelaskan, oh kami itu kalau minta rezeki, minta hujan, ya melalui ini, dan langsung diberi. Nah, namanya orang, ya, Amr bin Luhai orang baik. Tapi dia terperdaya oleh setan. Maka dia bilang, sudikah kalian membawakan kepadaku patung untuk kubawa ke Mekah? Oh boleh bawa ini, bawa ini. Namanya Hubal. Nanti ini kuletakkan di atas Ka'bah supaya orang tahu, supaya kami beruntung seperti kalian beruntung, kata Amr. Dibawalah ke Mekah. Dibawa ke Mekah, diletakkan di atas Ka'bah. Orang-orang haji dikenalkan, ini Hubal namanya, ini perantara antara kita dengan Allah, Hubal. Mintalah kepada Allah melalui Hubal. Itu awal-awalnya. Lalu akhirnya orang mulai mengenal Hubal. Mereka tawaf, tetapi pikiran mereka terpecah. Yang awalnya hanya kepada Allah, ini ada kepada Hubal. Yang akhirnya dengan itu populerlah satu berhala yang bernama Hubal, yang menyebabkan diproduksinya patung-patung lain dan impor dari negeri Yaman ke Mekah, sampai akhirnya tidak satu pun rumah di negeri Mekah itu kecuali ada patungnya. Bayangkan hebatnya tipu daya setan. Jadi Mekah dulu kemusyrikannya itu dimulai dari zamannya Amr bin Luhai. Padahal sebelumnya negeri Mekah itu adalah negeri tauhid, negeri yang mengadopsi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi setan bisa menipu. Makanya ketika Rasulullah bersama salah seorang sahabat yang bernama Akhtam, ya, Rasulullah SAW mengatakan, hai Akhtam, sungguh aku melihat Amr bin Luhai menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Kita bingung kan, orang sebaik Amr kok menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Jadi baik aja gak cukup, ya, harus berilmu. Baik saja lemah ilmunya, maka dia disesatkan oleh setan. Dia menarik-narik usus di neraka. Dan tidaklah aku melihat seseorang yang wajahnya
Tidak ada yang lebih mirip kecuali engkau pada Amr bin Luhai. Jadi Aksam ini kata Rasulullah wajahnya paling mirip sama Amr bin Luhai. Loh, Rasulullah kok tahu kan itu hidupnya sebelum Nabi? Ya Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Amr bin Luhai itu dalam neraka. Maka Rasulullah mengabarkan kepada Aksam, wajahnya mirip sekali denganmu, dan wajah dia pun mirip denganmu. Kamu pun mirip dengan dia, dia pun mirip denganmu, kata Rasulullah. Kira-kira kalau kita digituin marah nggak? Ada cerita tentang orang jahat. Oh, itu nenek itu apa? Dulu gadisnya cantik sekali, sekarang jadi mak lampir. Aku nggak pernah melihat ada orang yang lebih mirip dari mukamu sama nenek itu. Coba kita marah nggak? Marah ya. Tapi Rasulullah mengabarkan kepada Aksam seperti itu. Aksam tidak marah sama sekali. Kata Aksam, ya Rasulullah, apakah kemiripanku dengannya dan miripnya dia denganku itu bisa memudaratkanku? Nah, ini yang ditanya si Aksam. Bisakah memudaratkanku? Kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya engkau seorang mukmin, Amr bin Luhai seorang kafir. Dialah orang yang pertama sekali merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dulunya negeri ini agama tauhid menjadi agama syirik. Nah, jadi kalau orang paham itu, dia tidak mempersoalkan masalah mirip nggak mirip, nggak ada urusan masalah mirip, masalahnya selamat atau enggak. Maka Aksam bertanya, ya Rasulullah, miripku dengan dia dan miripnya dia denganku itu memudaratkanku tidak? Maksudnya, aku kayak dia enggak nasib? Tidak, kata Rasulullah. Engkau ini mukmin, dia kafir. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya wajah kita itu ternyata ada mirip dengan wajahnya orang kafir, ya, baik cantiknya, ya, baik putihnya, baik mancungnya dan seterusnya, nggak usah khawatir, ya. Nggak ada apa-apa, itu nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah sisi keimanan, sisi keimanan. Umahat, setan tidak akan pernah berhenti, ya. Dan bahkan disebutkan dalam banyak kisah bahwa setan itu nyaris tidak pernah beristirahat, karena kerja mereka fokus, yakni menyesatkan manusia. Oleh karenanya setan dia akan terus berkeliling dan menghinggapi semua orang, baik di yang sedang berada di dalam pusaran kejahatan maupun dalam kebaikan. Kalau tipu daya setan kepada orang-orang yang telah hijrah, ya tentu dia tidak akan memerintahkan kepada kejahatan-kejahatan yang real, ya, bisa dilihat secara kasat mata itu merupakan kejahatan. Tapi tipu daya setan kepada kita yang telah hijrah, ya, tentu lebih halus. Mungkin setan akan memunculkan di hati kita bahwa kita merasa lebih suci, lebih bersih, ya, kita selalu menganggap bahwa saking sucinya kita, maksudnya saking amannya kita, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Nah, ini sudah keliru, sudah keliru. Tahukah kita bahwa ketika kita bicara tentang oh ini tipu daya setan, ini tipu daya setan, itu pengukurannya adalah dalil. Dalil. Kalau dalil tidak merangkap itu buruk, maka dia tidak buruk. Misalnya di zaman syariatnya Nabi Musa alaihissalam, bunuh diri itu gak buruk. Bunuh diri itu simbol dari ketika orang bertobat. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum faqtulu anfusakum. Ketika Nabi Musa berkata, ya Bani Israel, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri, ya, dengan mengambil sapi sebagai sembahan, maka bunuhlah diri kalian. Ini perintah untuk bunuh diri dalam makna bertobat kepada Allah. Fatubu ila bariikum, dan bertobatlah kepada bariikum yang menciptakan kalian. Fataba alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat kalian.
Maka saat itu sisi pendalilan mengatakan bahwa membunuh diri saat bertobat di zaman syariat Musa tidak masalah, malah justru diperintahkan. Tapi di zaman kita, di zaman Rasulullah SAW ini merupakan kejahatan, kesalahan. Maka kita katakan orang yang bunuh diri, ya, apakah dia minum racun serangga, dia lompat ke sungai, ya, atau dia membunuh dirinya dengan senjata tajam dan seterusnya, kita katakan dia kena tipu daya setan. Kenapa? Karena pasti dia ditipu oleh setan, karena dia melanggar ketentuan syariat. Jadi kita bisa mengukur ini ditipu atau tidak, ukurannya adalah dalil. Oleh karenanya kata Ibnu Hazm, ya, apabila seseorang ditimpa musibah dengan dia memiliki sikap berbangga diri, ya, memiliki sikap yang berbangga diri, dan dia tidak pernah memikirkan aibnya sendiri, yang dia pikirkan hanya kelebihan-kelebihan dirinya, bahkan dia merasa suci, maka sungguh jika ini menimpa dirinya dan dia tidak ingin kembali, maka dia akan terus lemah dan akan menghadapi musibah itu selamanya. Paham ya? Jadi kalau orang nggak pernah menginsafi kelemahan diri, nggak pernah merasa memiliki aib-aib, maka dipastikan dia akan menghadapi musibah itu, yakni tumpah pada dirinya itu rasa bangga diri, dan dia tidak pernah menangisi dirinya. Orang yang bisa menangisi dirinya itu adalah orang yang menyadari bahwa dia itu penuh kekurangan dan tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang orang bisa menangisi dirinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menangisi dirinya? Karena dia merasa dirinya nggak ada masalah. Nah, hati-hati. Kalau kita tidak pernah merasa bahwa diri kita ada masalah, dan bisa saja Allah menyesatkan kita karena kerasnya hati kita, maka ini musibah besar. Karena kita tahu tidak ada orang-orang mulia di dunia ini yang tidak menangisi dirinya. Kita tahu Rasulullah SAW, ya, kalau melihat langit tiba-tiba gelap, Rasulullah ketakutan, takut dia itu kiamat. Bayangkan Rasulullah. Kalau kita melihat langit gelap, kan kita bilang mendung lagi, kayaknya hujan deras ini, masuk selimut lah. Kalau kita, Rasulullah takut. Rasulullah selalu berdoa dengan doa yang diulang-ulang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Rasulullah selalu ulang-ulang. Kita belum tentu. Rasulullah takut kalau hatinya itu condong kepada kesesatan. Rasulullah ingin ditetapkan hatinya kepada agama Allah. Begitu juga Abu Bakar nggak pernah merasa dia itu pasti selamat. Padahal sahabat dekat Nabi, orang yang dijamin masuk surga, orang pertama yang dijamin masuk surga. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Utsman. Utsman malah melamun, menghayal, ya, merenung bagaimana dia bisa selamat pada hari kiamat. Jangan-jangan kita nggak pernah merenung, aku selamat di hari kiamat. Tapi Utsman merenung dan dia menangis terseduh-seduh ketika dia berada di pemakaman. Jadi ini orang-orang mulia seperti ini. Para tabi'in juga begitu. Imam Hasan Al-Basri, dia menangis ketika dia mengenang satu dosa yang pernah dia lakukan. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Seandainya kita tidak pernah bisa menumbuhkan itu musibah berarti. Berarti hati kita begitu keras. Karena kita nggak pernah bisa memunculkan kesalahan-kesalahan kita, memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Itulah yang menyebabkan umat kita nggak boleh tertawa terbahak-bahak, ya. Kita nggak boleh terlalu banyak tertawa, bisa mengeraskan hati. Karena kehidupan nggak sesederhana ini. Kehidupan itu nggak sesederhana ini. Ada satu pelajaran yang pernah saya tuliskan, ya, yang terjadi di zaman Bani Israel, di mana orang
soleh ingin mengetahui bagaimana kehidupan orang yang telah mati itu. Lalu mereka berdoa kepada Allah di tengah pemakaman. Ya Allah, munculkanlah, hadirkanlah orang yang telah mati di hadapan kami supaya mereka bisa berdialog. Kan muncul kepala. Ini Sofi ya di sini. Muncul kepala, dia mengatakan, ngapain kalian mengganggu kami? Sungguh aku telah mati 100 tahun tapi panas setelah sampai sekarang. Mintalah kepada Allah untuk aku kembali normal. Bayangkan orang sudah mati 100 tahun, panasnya masih terasa. Dan orang yang keluar dari kuburan itu disebutkan dalam riwayat itu ada bekas tanda sujudnya. Ini menunjukkan ini orang ahli sujud. Itu aja dia bilang masih terasa panas. Bukan orang kafir. Ya apalagi orang yang pas-pasan, apalagi orang yang nggak ada pas-pasnya. Ya ini nggak sesederhana itu. Kehidupan itu ya mencekam, ya mengkhawatirkan. Makanya orang-orang mulia nggak pernah merasa tenang. Ya. Mereka selalu memikirkan nasib mereka. Oleh karenanya umat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya seringkali kita didatangi rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ketaatannya harus kita akui malas sekali. Ya. Rasanya kalau kita mau sholat itu seperti ada yang naikin punggung kita gitu ya, berat sekali. Kok bisa ya? Kita mikirin nggak itu? Kalau orang mikir dia ngelawan ya, dia nggak mau gitu. Makanya orang berolahraga tujuannya apa? Supaya dia sehat. Sehat itu supaya tegak ibadahnya, gitu niatkannya. Ya, kalau masalah tetap cantik, itu urusan nomor 3 lah, terserah. Yang penting sehat dulu, sehat dan tegak. Karena kalau orang sakit loyo, dia bagaimana mau ibadah bagus? Maka olah tubuh itu jadi ibadah karena niatnya sudah benar. Begitu juga kita makan dengan makanan yang enggak sembarangan, agak milih-milih. Wah ini kayaknya ini makanan sehat, ini makanan kurang sehat, jangan terlalu banyak. Nah gitu kita milih-milih. Itu niatnya untuk menjaga tubuh supaya sehat, supaya tegak ibadah. Itu juga ibadah bagus. Karena malas ibadah itu bagian dari tipu daya setan. Maka kalau dia datang bagaimana? Ya kalau dia datang apalagi terus menerus, sederhanakanlah pikiran bahwa sebenarnya ibadah itu ringan, gak lama. Kita ibadah ini 4 rakaat lah, paling-paling 6 menit itu sudah hebat lah. 6 menit sudah tidak tenang. Berarti 1 rakaat sekitar 90 detik. Sudah hebat tuh. Ya karena nggak pakai ilmu cepat kilat kan. Kalau sempat dia matuk-matuk ya 2 menit selesai. Kalau kita sholat dengan tenang ya, khusyuk ya, katakanlah 6 sampai 10 menit 4 rakaat itu, bisikanlah kepikiran bahwa ibadah itu sebenarnya enteng ringan, tetapi bekasnya dibawa sampai kiamat. Karena setan menginginkan kita terus-terusan malas ya. Makanya di antara pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana Ustaz kalau saya paksakan diri? Paksakan aja, kalau dalam ibadah itu kan harus dipaksa biar setannya nangis. Kadang-kadang kita memang harus begitu, ibadah paksakan aja. Karena setan menginginkan kita bermalas-malasan, terus bermalas-malasan. Hanya 6 sampai 10 menit. Terus terang sholat sunnah juga malas ya. Kalau wajib aja belum beres gimana ngomongin sunnah? Sunnah 2 rakaat malas benar kita. Malas, bayangkan lagi, cuma 3 menit. Ya kan? Malas zikir. Malas zikir. Kita habis sholat aja kadang cuma mau zikir aja malas betul. Cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a liman a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirin. Subhanallah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la 33 kali. Tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa menit? Mungkin cuma 2 menit. Anggaplah 3 menit. Sayang Ustaz, lewatkan lagi ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Karena orang yang membaca ayat kursi setelah sholat ini bagian dari yang disyariatkan. Baca ayat kursi setelah sholat, mau tidur, sama zikir pagi dan petang. Jaminannya surga. Malas bener. Malas. Itu habis assalamualaikum, langsung pegang kuali. Assalamualaikum, langsung pegang kucing. Susah kan? Kok kayaknya susah ya? Kok kayaknya susah bener. Aneh kan sebenarnya. Padahal umahan dalam keseharian kita berapa ratus menit, berapa ribu menit ya, sering kita lepaskan begitu saja. Begitu mudahnya kita melepaskan waktu-waktu itu. Tetapi dalam perkara-perkara yang begitu mudah kita lakukan pun kita susah. Bayangkan itu. Nah, kita katakan, apakah ini masuk tipu daya setan? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Iya ya Ustaz ya. Saya aja mana mau zikir habis sholat, zikirnya aja nggak hafal. Nah, zikirnya kok bisa nggak hafal? Allah kasih waktu kita begini banyak, lo kok nggak bisa hafal zikir? Ada orang bilang, Ustaz saya kok susah bener ngapal zikir. Peganglah buku zikirnya. Habis sholat buku zikir kecil tuh baca aja, nanti lama-lama kan hafal. Pegang aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting ada niat untuk hafal. Ya Allah, zikir habis sholat pun nggak hafal. Lalu yang mau kita hafalnya apa dalam hidup? Udah Quran juga 30. Zikir habis sholat pun nggak mau hafal, gimana? Saya kan pernah cerita itu kan bukan maksudnya merendahkan. Ini sebuah gambaran betapa sulitnya sesuatu itu yang baik. Masa seorang dokter yang hafal nama-nama obat begitu banyak, cepat kalau buat resep. Cuma diajari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Seminggu nggak hafal-hafal. Gimana? Apa yang salah? Apa dokternya minus? Enggak. Cerdas, kok nggak bisa? Nah ini ada yang salah. Kenapa kok obat-obat ratusan obat bisa hafal, cuman baca 3 baris pendek nggak hafal-hafal seminggu? Nah, berarti ada yang salah. Setan tidak menginginkan kita itu dibekali dengan perkara-perkara seperti ini. Kebaikan-kebaikan, ada pahala-pahala, ada pengampunan. Setan nggak ingin itu. Dia ingin kita los begitu saja hidup. Oleh karenanya umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang benar-benar ya menyadari akan tipu daya setan itu, paling tidak kita berusaha untuk melepaskan diri tipu daya setan. Minimal meminimalisir. Yang pertama ya, caranya cara lepas ya dari tipu daya. Yang pertama, beribadahlah. Beribadahlah dengan keimanan dan keikhlasan. Beribadah dengan keimanan itu ibadah yang benar-benar disadari, ya, disadari ya, bahwa ada janji-janji Allah di dalamnya. Yakin ini datang dari Allah, syariat, dan ada janji-janji yang Allah berikan di dalamnya. Kemudian dengan keikhlasan, ya semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Karena cara inilah yang bisa melemahkan tipu daya setan itu. Kata setan ya, wa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Nah, ini lagi-lagi sumpahnya setan. Bahkan dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Manusia itu. Illa ibadaka al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Berarti hamba-hamba yang ikhlas itu pengecualian dari cengkraman setan. Setan agak sulit mencengkram orang-orang yang ikhlas. Makanya ikhlas ini selalu diulang-ulang dalam setiap kajian. Dan begitu juga para ulama selalu mengungkap kedahsyatan dan keutamaan keikhlasan itu dalam peribadatan. Karena apa? Itulah cara di antara cara melemahkan setan, dan memang itulah yang dihitung sebagai sebuah amalan. Jadi jangan pernah berhenti ya, umat, untuk terus melatih hati itu supaya ikhlas ya. Kalau ikhlas kita nggak banyak ngeluh ya. Kalau ikhlas kita nggak cepat bosan ya. Itulah kriteria para ulama. Maka dulu ketika Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menulis buku kitab hadis Al-Muwatta ya, ada yang mengatakan engkau membuat kitab Al-Muwatta padahal Al-Muwatta yang lain sudah ada sebelummu. Maka beliau mengatakan sesungguhnya perbuatan ikhlas itu akan lebih lama, maksudnya dia akan lebih abadi ya. Terbukti kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik itu sampai hari ini eksis ya, dibaca oleh kaum muslimin dan dipelajari. Kemudian cara yang kedua adalah mengikuti sunnah ya. Ibadah harus dipastikan datang dari syariat ya. Karena ibadah secantik apapun, seindah apapun yang diperlihatkan, kalau dia tidak berasal dari sunnah, maka sesungguhnya ya, itu bagian dari tipu daya setan. Dan inilah kesimpulan dari para imam ya, yang menyebutkan bahwa setan tidak menginginkan ibadah-ibadah manusia itu kecuali ibadah itu keluar dari sunnah. Sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu sesuatu yang lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kalau kita melihat maksiat itu tercela, tetapi iblis melihat bid'ah itu lebih tercela. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat itu mudah orang bertobat karena dia tahu itu salah, sadar dia ini salah, dia pun cepat bertobat mudah. Wal bid'atu la yutabu minha. Orang pelaku bid'ah itu nggak pernah menyadari itu salah, maka bagaimana dia mau bertobat? Itulah yang disenangi iblis. Sejatinya orang yang beramal tapi amalannya itu tidak dalam bingkai sunnah, sebenarnya dia menjauhi Allah, bukan mendekati Allah. Dia mendekati setan. Setanlah yang dekat pada dia. Walaupun kita lihat kelihatannya dia orang yang soleh, yang ahli ibadah gitu, tetapi peribadatannya itu adalah peribadatan yang dibuat-buat, maka sejatinya dia bukan mendekati Allah, ini mendekati setan. Karena itu setan maunya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara tahapan-tahapan kejahatan yang dibuat setan itu nomor 2 apa setelah syirik? Bid'ah. Kalau orang tidak bisa dijatuhkan kepada kesyirikan langsung kekufuran, setan menjatuhkan kita kepada perbuatan bid'ah. Bid'ah itu bisa 2, orang melakukan bid'ah dan karena kebid'ahannya itu dia kufur, keluar dari Islam, atau kebid'ahannya itu minimal menjadikan dia berdosa besar, tapi peringkatnya di atas dosa besar.
Bid'ah itu levelnya banyak, dari mulai yang paling besar sampai kekufuran sampai yang paling rendah. Jadi harus dipastikan setiap ibadah itu harus ditanya sisi pendalilan, apakah ini sunnah? Apakah ini sunnah? Ini bagian dari sunnah? Kalau dia bagian dari sunnah, jelas, pasti jelas. Paling tidak dari sisi pendalilan atau penjelasan para ulama terkait dengan itu, ya rinci, rinci. Kemudian yang ketiga, selalulah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Semua aktivitas jika dia berlindung kepada Allah, maka ini melemahkan setan. Itulah sebabnya makan yang dimulai dengan bismillah saja menjadi berkah, dan setan tidak bisa ikut campur di dalamnya. Tidur, ya, membaca doa bismillahirrahmanirrahim ahya amu wa ahya juga menyebabkan setan tidak mampu mengganggu orang yang tidur itu. Masuk kamar mandi juga berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu menyebabkan setan tidak mampu mengikuti dan melihat aurat orang yang masuk ke dalam kamar mandi. Orang yang membaca Quran disyariatkan dia berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian orang yang sholat merasa diganggu, dia boleh berta'awuz. Apalagi semua hal itu selalu berlindung kepada Allah. Karena setan dia memiliki sesuatu yang kita tidak memilikinya, yakni dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Maka senjata kita adalah berlindung kepada Allah. Kemudian yang keempat, banyak berzikir. Banyak berzikir umat. Jangan biarkan hati kita itu hening, ya, kosong. Banyaklah berzikir, dan ini biasakanlah, selalu biasakan. Walaupun yang ringan. Jangan pernah kita itu sehari-harinya itu kosong, ya. Kosong. Dan setan selalu membuat kita lupa. Kadang kita berusaha saja untuk untuk berusaha menghadirkan zikir itu, tapi tiba-tiba kita lupa. Dan lupa itu sesungguhnya dari setan. Keluar rumah langsung zikir bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwwata illa billah. Langsung subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu bacalah apa yang bisa dibaca. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, Allah bihamdi. Sering begitu. Kadang kita lagi ngobrol sama orang pun, mumpung dia lagi ngobrol, hati kita berzikir. Hati kita berzikir. Makanya kita pun setelah bermajelis, baik bermajelis formil seperti dalam kajian atau sedang duduk sama teman, tidak lupa untuk tutup dengan kafaratul majlis. Tujuannya apa? Tujuannya menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dalam majelis itu. Kan dalam majelis itu banyak potensi kita melakukan kesalahan. Begitulah cara-cara seorang mukmin itu untuk mengurangi jerat-jerat setan. Kalau enggak kita habis. Dia ketawa lihat kita gak lihat dia. Terus kita dilemahkan, kita lemah terus tanpa kita sadari.
Jadi umat kita sebenarnya memiliki senjata-senjata yang ampuh, yang langsung berkaitan dengan sang pemilik kehidupan yang menciptakan seluruh makhluknya, dan ini membuat setan lemah. Tapi apabila tidak kita gunakan senjata ini, kita akan menjadi bonekanya setan, kita akan jadi main-mainan mereka. Kita tidak katakan bahwa sudah kita melakukan upaya pasti kita selamat dari tipu daya setan. Tidak ada yang bisa menjamin kita luput dari tipu daya setan, tapi paling tidak pengetahuan kita tentang bahaya tipu daya setan dan kehati-hatian kita, lalu upaya kita menyikapinya, memungkinkan kita lebih bisa meminimalisir ya kejahatan-kejahatan setan dengan tipu dayanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita.